Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dalam acara renungan sarapan pagi GBD Situbondo. Puji Tuhan, pada pagi ini senang bertemu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali renungan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sarapan pada pagi ini yang saya beri judul Layakkah Kita Marah? Bagaimana sikap saudara jika terhadap orang yang berbuat jahat pada kita? Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang jahat dan Tuhan tidak dihukum oleh Tuhan? Apakah saudara setuju? Mari pada pagi ini kita akan sedang firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Nabi Yunus. Dalam kitab Nabi Yunus ada 4 pasal. Yang pasal pertama mengenai Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 1 sampai 17 dalam pasal 1 ini. Mari kita baca dalam ayat 1 dan 2. Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, bersulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Firman Tuhan pada pagi ini dalam kitab Nabi Yunus pasal 1 dan 2. Ya, Nabi Yunus diceritakan di sini dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan firman Tuhan untuk memperingatkan orang Niniwe yang penuh dengan kejahatannya, dan Tuhan akan mendatangkan hukuman atas kejahatan mereka. Tapi dalam kisahnya ini kalau kita baca ayat 1 sampai 17, tetapi Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis supaya Niniwe menerima hukuman daripada Tuhan. Dalam perjalanannya ia naik kapal laut, dan ketika dia naik kapal laut lalu ombak menyerang mereka. Nah, di dalam kapal laut ini Nabi Yunus ini tertidur di dek yang paling bawah. Maka nahkoda kapal ini mencari Yunus, karena di dalam kapal ini mesti ada orang berdosa. Kemudian Yunus didapatinya, dan kemudian Yunus mendapat undian supaya dibuang ke laut. Ketika Yunus dibuang ke laut, maka Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Yunus tidak mau memperingatkan orang Niniwe sebenarnya bukan tanpa alasan. Walaupun Yunus tahu bahwa kota Niniwe adalah kota yang jahat. Selain itu, Yunus seorang Ibrani, dia adalah tinggal di Yerusalem Selatan, dan Yerusalem Selatan ini adalah di bawah jajahan bangsa Niniwe ini. Ya, ini alasan mengapa Yunus tidak mau memperingatkan untuk memberitahu kota Niniwe Tuhan akan hukum. Ya. Lalu pasal yang kedua, Yunus kemudian setelah dibuang laut ini dimakan oleh ikan yang besar. Dapat kita baca dalam Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Namun akan kita baca dalam Yunus 1, 2, 9 dan 10. Yunus 1, Yunus 2 ayat 1, 2, 9 dan 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Yunus 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengar suaraku.
Yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apakah apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, setelah Nabi Yunus ini dibuang di laut, kemudian dimakan ikan besar dijadikan di sana. Kemudian Yunus dalam ikan itu dia berdoa, dia menyesali akan segala perbuatannya. Tuhan memang Maha Pengasih. Ketika Yunus menyesali segala kesalahannya, segala perbuatannya, secara manusia Yunus di dalam perut ikan itu dalam waktu 3 hari mestinya Yunus akan mati. Tetapi karena kasih daripada Tuhan, Yunus dalam masih keadaan hidup dan dengan ikan besar itu dimuntahkan di darat. Dan maksud dan tujuan supaya Yunus bisa memberitahukan bahwa kota Niniwe ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, supaya kota Niniwe ini bertobat. Inilah misi daripada Tuhan. Maka Yunus dibiarkan masih hidup walaupun di dalam perut ikan selama 3 hari. Dalam pasal yang ketiga, Yunus 3, yang kita baca ayat 1, 2, 4, dan 5. Yunus 3 ayat 1, 3, 4, dan 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampailah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Orang Niniwe itu percaya. Yang ayat keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, dalam pasal yang ketiga ini kota Niniwe yang akan dihukum oleh Tuhan. Kemudian Yunus kembali dapat perintah untuk ke kota Niniwe ini, memberitahukan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Maka kota Niniwe merespon peringatan daripada Yunus itu, baik penduduknya, baik rajanya, baik binatangnya melakukan puasa besar-besaran, dan mereka bertobat dari segala dosanya. Mereka menggunakan kabung supaya Allah membatalkan hukuman atas kota Niniwe. Demikian dengan hidup kita, apabila kita mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang kita sembah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian pasal yang keempat, Yunus, kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang 1 sampai ke 4. Saya bacakan ya. Kitab Yunus 4 ayat 1 sampai 4, 9 dan 10. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka hendak Kau datangkan." Kemudian ayat 9, 10 dan 11. Tetapi firman Tuhanlah kepada Yunus, "Layaklah engkau marah karena pun jarak itu." Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati."
Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam batu satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan, dengan ternaknya yang banyak. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketika kota Niniwe dengan Tuhan tidak jadi atau batal untuk dihukum, bukankah Yunus ini senang? Bahkan Yunus ini tidak senang. Yunus ini marah kepada Tuhan. Pertobatan Niniwe membuat Yunus ini, katanya dia lebih baik mau mati, ya katanya seperti itu. Maka Tuhan mengisapkan Yunus dengan Tuhan menghidupkan pun Ara dalam satu malam. Kemudian Yunus berteduh di bawahnya. Dan satu malam juga ada ulat yang makan pohon ara itu. Kemudian Yunus marah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan pada Yunus. Mana mungkin Tuhan menghukum kota Niniwe yang jumlahnya 120 itu. Sedangkan Yunus tidak menciptakan pohon ara saja, dia marah kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan pada kita semuanya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita senantiasa mengasihi Tuhan. Dalam pembelajaran kitab Yunus ini ada 3 hal yang dapat kita petik dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang berdosa, bahkan orang yang jahat, asalkan mereka mau bertobat seperti kota Niniwe. Yang kedua, menegur umat Tuhan untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri. Umat manusia lain perlu juga mendapat keselamatan, kabar keselamatan untuk semua bangsa, untuk semua suku bangsa, supaya mereka bertobat dan selamat. Yang ketiga, manusia tidak dapat lari dari panggilan Tuhan atau menolak perintah daripada Tuhan, seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Yunus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ambil contoh dari cerita Nabi Yunus ini. Marilah kita saling mengasihi, walaupun itu kita anggap orang jahat, walaupun kita anggap itu musuh bagi kita tetap harus mengasihi mereka. Kita perlu juga memberitakan kabar keselamatan kepada siapa saja, tanpa membedakan suku bangsa, tanpa membedakan bangsa lain. Kepada siapa saja kita harus beritakan Injil keselamatan. Biar banyak umat manusia menerima kabar keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, apabila kita mendapat tugas, kita mendapat panggilan dari Tuhan, kita harus menerima panggilan daripada Tuhan itu. Untuk ayat berikutnya, mari kita buka dalam Injil Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Dan firman Tuhan mengingatkan kita semuanya pada pagi ini, Tuhan begitu kasih, Tuhan baik kepada siapa saja, kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Ayat yang berikutnya yaitu Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberitakan perintah baru pada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini
Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kita saling mengasihi kepada siapa saja. Dan kita memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Supaya firman Tuhan ini membawa banyak jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.